Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Binata dengan NIM F1 di 022158. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi apa saja yang saya dapat ketika praktikum sistem basis data pada modul 1. Yang pertama itu saya mendapatkan bahwa terdapat 3 jenis normalisasi yang digunakan pada praktikum tersebut. Yang pertama adalah normalisasi 1NF, yang kedua adalah normalisasi 2NF, yang ketiga adalah normalisasi 3NF, yang dimana normalisasi 1NF itu memiliki karakteristik setiap sel di dalam tabel harus berisikan satu nilai atomik dan tidak boleh ada nilai yang terbagi. Selanjutnya pada 2NF, tabel harus sudah dalam bentuk 1NF, yaitu bentuk sebelumnya. Setiap atribut non kunci harus sepenuhnya tergantung pada kunci utama, dan pada 2NF ini tentu saja datanya tidak terjadi redundansi atau duplikasi. Selanjutnya pada normalisasi ketiga, tabel harus sudah dalam bentuk 2NF. Selanjutnya, atribut non kunci tidak boleh saling bergantung satu sama lain. Selanjutnya pada praktikum modul ini juga modul 1 ini juga terdapat materi pembuatan IRD. Di sini saya telah membuat IRD berdasarkan kasus kelompok saya. Dimana pada kasus kelompok itu bersangkutan pada e-commerce perhiasan, sehingga inilah bentuk IRD-nya. Pada IRD normalisasi terdapat kardinalitas dan agregasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang praktikum sistem basis data pada modul 3 yang berjudul manipulation table. Manipulation table yang dimana pada modul ini menggunakan kategori DML, yang dimana DML itu adalah singkatan dari Data Manipulation Language, yang merupakan bagian dari SQL yang digunakan untuk memanipulasi data di dalam sebuah basis data. DML ini bertanggung jawab untuk melakukan operasi-operasi utama terhadap data seperti penyisipan data baru seperti insert, memperbarui data yang sudah ada dengan query update, dan menghapus data dengan query drop. Selanjutnya saya akan melakukan live query, yang dimana pertama itu kita melakukan live query insert pada tabel toko. Query-nya itu insert into toko dengan value di sini mengikuti ID tokonya itu 11, nama tokonya menggunakan ketik gold, dan untuk ratingnya itu saya berikan 3,5. Di sini adalah insert dengan insert tunggal. Ya, berhasil. Jika saya ingin menambahkan jamak banyak data, di sini saya akan menggunakan 2 data saja, menambahkan 2 data lagi, 13.
terlihat bahwa dengan ID 11 telah ditambahkan ke dalam tabel dan ID 12 dan 13. Selanjutnya saya akan melakukan query update, di mana query update ini berguna untuk mengupdate data yang telah terdapat pada database. Query-nya itu update. Di sini saya akan mengubahkan salah satu field dari tabel toko. Di sini saya akan mengubah luxury gold pada ID ke-12 ini menjadi luxury bronze. Update untuk query-nya itu update nama tabelnya toko, terus set apa yang digantikan, set nama toko sama dengan luxury bronze dengan kondisi ID toko sama dengan 12. Bisa kita lihat perubahannya, yaitu pada ID 12 telah berganti namanya menjadi luxury bronze. Selanjutnya saya akan melakukan query delete, yang dimana query delete ini berguna untuk mendelete salah satu record atau bahkan semua record pada salah satu table. Untuk query-nya itu delete from nama tabelnya yaitu toko. Di sini saya akan menghapuskan record pada ID 11 dan sampai 13 dengan query dengan kondisi where ID toko lebih besar sama dengan 11. Kita lihat perubahannya pada ID 11 sampai 13 itu telah dihapuskan. Selanjutnya itu pada DML juga terdapat select yang dari tadi saya gunakan untuk menampilkan tabel, yaitu select bintang, yang dimana bintang ini akan menampilkan semua field dari tabelnya, misal from toko, dari tabel toko. Dan jika ingin menampilkan ID toko dan nama toko saja, itu dengan query select nama fieldnya ID toko dan nama toko, dipisahkan oleh koma, toko from dari toko. Terlihat bahwa yang ditampilkan adalah hanya ditampilkan ID toko dan nama toko. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang modul 3 pada praktikum sistem basis data, yang dimana di sini adalah berjudul. Nah, di sini berjudul query tabel tunggal dan beberapa tabel. Dimana pada query tunggal ini kita lebih menggunakan select, query select dan beberapa operator. Untuk selanjutnya saya akan melakukan live query, di mana saya akan menggunakan operator like atau clause like pada tabel toko. Query-nya itu adalah select. Di sini saya akan menampilkan semua field from toko like,
Selanjutnya saya akan melakukan live query dengan operator like atau close select itu pada tabel toko. Untuk query-nya adalah select. Di sini saya akan menampilkan semua fieldnya. From toko adalah tabelnya, where dengan kondisi dimana nama toko itu dengan wildcard James, where nama toko right dengan wildcard James. Nah, di sini ditampilkan bahwa ada 3 data, yaitu berisi dengan kata James. Sini terdapat kata James, dan selanjutnya ada kata James juga. Selanjutnya saya akan lakukan live query untuk operator between. Itu dengan query-nya select, menampilkan semua field from toko where di sini saya menggunakan rating tokonya toko. Saya ingin menggunakan between dengan melakukan between dengan rating antara 3 dan N dan 4. Nah, di sini akan ditampilkan data-data di mana ratingnya itu di antara 3 dan 4. Sehingga saya akan melakukan live query untuk operator order, yang dimana operator order ini akan mengurutkan data berdasarkan field yang sudah ditentukan. Untuk query-nya itu select bintang, saya akan menampilkan semuanya from toko order menggunakan order by sebagai operatornya, order by rating toko. Nah, di sini akan menampilkan rating toko dari rating yang paling kecil hingga yang paling besar. Untuk selanjutnya saya akan melakukan like listing. Selanjutnya saya akan melakukan live query untuk operator atau klausa distinct, dimana klausa distinct ini akan menghilangkan duplikasi sehingga data yang ditampilkan itu tidak ada data yang sama. Untuk query-nya itu select distinct bintang from toko. Nah, di sini tidak akan ada data yang terduplikasi. Selanjutnya saya akan melakukan query untuk operator logika, yang mana di sini saya akan menggunakan select bintang from toko, tabel toko, di mana where rating toko lebih besar dari 4 atau nama toko sama dengan paradis.
di sini akan menampilkan 5 data, yang dimana keempat datanya itu adalah nama toko dengan rating toko-toko yang dengan rating lebih besar dari 4, dan satu data dengan nama per Paradise. Selanjutnya saya akan melakukan subquery, dimana subquery ini biasanya digunakan untuk menghubungkan antara dua tabel atau lebih. Sebagai contoh, di sini saya melakukan subquery select nama toko. Saya menambahkan nama toko dan rating toko from toko, tabel toko. Di sini saya menggunakan where ID toko in select. Ini adalah subquery-nya, select ID toko from produk. Untuk tabel yang keduanya, where harga produk lebih besar dari 500. Nah, setelah di enter, maka terlihat nama toko dan rating toko, yang dimana pada tabel produk memiliki harga lebih dari 500. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang terkait modul 5 pada praktikum sistem basis data, yang dimana pada judul modul 5 ini adalah join. Terdapat 4 jenis join yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah inner join. Inner join ini digunakan untuk menggabungkan baris dari dua tabel berdasarkan kondisi yang ditentukan, dan hanya menghasilkan baris yang memiliki nilai yang cocok di kedua tabel. Selanjutnya ada right join. Right join menghasilkan seluruh baris dari tabel sebelah kanan, yaitu tabel kedua, dan baris yang cocok di sebelah kiri, yaitu tabel pertama. Jika tidak ada kesamaan, nilai dari tabel sebelah kiri akan menjadi nol. Selanjutnya itu ada left join. Left join ini menghasilkan seluruh baris dari tabel sebelah kiri, yaitu tabel pertama, dan baris yang cocok dari tabel sebelah kanan, yaitu tabel kedua. Jika tidak ada kesamaan, nilai dari tabel kanan akan menjadi nol. Selanjutnya itu adalah cross join, yang dimana cross join ini akan menghasilkan penggabungan silang dari dua tabel, yang artinya setiap baris dari tabel pertama digabungkan dengan setiap baris di tabel kedua. Ini akan menghasilkan jumlah baris yang sama dengan jumlah baris di tabel pertama dikalikan dengan jumlah baris di tabel kedua. Selanjutnya saya akan melakukan left query untuk inner join. Itu dengan query select tentang from toko inner join, itu sebenarnya produk on toko dot, ini saya menggabungkan ID tokonya, toko sama dengan produk dot ID toko. Nah, maka ditampilkan adalah semua data
yang terlihat pada layar. Selanjutnya adalah live query dari right join. Select untuk menampilkan semua fieldnya from toko di mana right join product on toko dot di toko dot id toko sama dengan produk id toko. Nah, di sini juga akan menampilkan tabel yang dimana memiliki ID toko yang sama di antara kedua tabel tersebut. Selanjutnya untuk query left join, to select tentang from toko left join product on toko id toko sama dengan produk id. Nah, di sini juga akan menghasilkan data yang dimana memiliki kesamaan ID tokonya. Untuk ini ya, selanjutnya adalah cross join. Select tentang from toko cross join product on id toko dot id toko sama dengan id produk dot id toko. Nah, di sini juga akan menghasilkan data yang dimana memiliki kesamaan. Untuk cross join itu akan memberikan hasil semuanya. Begitu saja penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.